Di sini perkenalkan saya Atailah Ibnu Qot dari staf multimedia sebagai pengajar pada pagi hari ini. Dan di sini langsung aja ya kita mulai. Kata urung. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Langsung aja. Di sini kita menggunakan Corel Draw X8. Kalau misal teman-teman pakai Corel Draw di atasnya atau di bawahnya nggak apa-apa sih, masih sama. Jadi saya jelaskan dulu sebentar. Corel Draw itu adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Kenapa pakai Corel Draw? Itu soalnya Corel Draw itu sebenarnya aplikasi yang dasar, yang mudah, tapi juga bisa digunakan oleh profesional. Jadi cocok buat para pemula untuk terjun dalam dunia desain ya. Ini sangat cocok banget. Terus aplikasinya juga cukup ringan dibandingkan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu udah berat. Kalau laptop kentang sih masih aman sih kayaknya Corel Draw. Terus kalau Corel Draw itu juga biasanya digunakan untuk percetakan. Jadi kalau percetakan itu semua desain itu mesti masuk ke Corel Draw dulu, baru di print. Oke, langsung aja. Di sini aku akan kenalin dasar-dasarnya dulu di Corel Draw. Yang pertama itu di sini yang ada tulisannya Corel Draw X8. Welcome screen ini merupakan title bar. Kemudian di bawahnya ini itu adalah menu bar. Terus di bawahnya itu ada toolbar. Kemudian di bawahnya ini yang agak besaran itu namanya property bar. Kemudian yang warna di kanan ini merupakan color palette. Terus yang object manager, terus kemudian ada object properties dan lainnya itu merupakan docker. Terus kemudian di sini ada toolbar. Langsung aja. Kalau ingin membuat file apa namanya pekerjaan baru,
langsung klik file, kemudian new. Nah, di sini ada create dokumen, namanya bisa kita ubah sendiri, misalnya PPT ya, 1. Kemudian database destination itu tempat save filenya, bentuk aja, size-nya. Size-nya kita sesuaiin ya, pakainya yang width-nya 1080, kemudian height-nya 1080 juga. Jadi nanti bentuknya persegi. Kenapa pakai 1080? Soalnya ini biasanya ukuran maksimal dari uploadan Instagram. Biasanya kalau Instagram itu pakainya mentok cuma 180 pixel aja. Di atasnya itu nanti bakal diperkecil sama Instagramnya sendiri. Soalnya Instagramnya nggak mampu. Kemudian number pack-nya 1 aja, primary color-nya pakai RGB. Kemudian rendering resolution-nya pakai 300 dpi. Kalau misalnya ingin desain akan lebih baik itu pakainya yang 300 dpi ya, di atas dari 100. Soalnya kalau dua dari 100 itu biasanya gambarnya pecah. Oke, langsung aja kita klik OK. Oke. Jadi ini yang di atas bawah ini merupakan navigator. Ini bisa digeser-geser, kemudian kita zoom out dulu. Nah, di sini itu namanya drawing track, di mana bidang kita untuk membuat objek itu di dalam peta ini. Oke, langsung aja ke tool-toolnya ya. Yang pertama ini ada pick tool. Pick tool digunakan untuk memindahkan objek atau mengeklik objek, itu pakainya pick tool. Jadi misalnya ada objek di sini. Nah, kalau kita pakai pick tool ini bisa digunakan untuk memindahkan objek, tinggal digerak aja tengahnya. Kemudian kalau tengahnya diklik sekali, jangan ditahan. Nah, ini akan jadi free transform. Ini bisa kalau kita klik tingginya ini bisa di rotate. Kemudian kalau diklik lagi akan balik. Kalau kita klik ini bisa di resize. Kalau misalnya ingin memperbesar tapi tidak memindahkan bidangnya, itu pakai shift, diklik kemudian di drag, maka ukuran dari objeknya akan berubah tapi tidak akan mengubah letak dari posisi objeknya. Kemudian di sini ada shape tool. Ini biasanya digunakan untuk mengedit objek yang berbentuk kurva. Misalnya ini kan kalau persegi kan kurvanya masih 90 derajat. Ini kalau kita pakai free transform, terus kita tarik, bisa berubah ini. Kemudian ini ada rectangle tool.
seperti yang tadi, rectangle tool adalah membuat gambar berbentuk persegi. Tinggal diklik aja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ellipse tool untuk membuat lingkaran. Kalau kita gerak aja itu nanti bentuknya berantakan ya, tidak bisa menyesuaikan pengen bentuk lingkaran gitu. Kalau misalnya pengen lingkaran sempurna, pakai kontrol. Nah, pakai kontrol dia akan bentuknya lingkaran sempurna. Kemudian di bawahnya ini ada polygon tool. Polygon tool untuk membuat berbagai macam sisi ya. Sisinya dapat, ini kan sisinya 4. Ini sisinya bisa diubah di atas ini, di point or side. Misalnya sisi 5. Sisi 5. Atau di 3. Sisinya diubah di point of side. Kemudian di sini ada text tool untuk memberikan tulisan. Tinggal diklik aja terus diketik apa yang ingin ditulis. Kemudian di sini ada drop shadow. Ini digunakan untuk memberikan bayangan secara instan, lebih cepat saja. Kemudian di sini ada color airdrop. Ini digunakan untuk mencari warna. Nah, ini seperti ini. Tinggal diklik aja, itu warnanya kan jadi hitam. Ini interaktif tool, ini digunakan untuk memberi warna. Kalau smart fill tool itu digunakan untuk memberi warna dari bidang yang tidak. Kalau tadi kan kalau misalnya kita klik ini, terus kita pilih warna, jadi semua bidang segitiganya itu berwarna. Ya, kalau misalnya pengennya dikasih warna yang tengahnya aja, pakainya smart fill tool, kemudian pilih warnanya. Setelah dipilih warnanya, kemudian diklik di daerah mana yang ingin diberi warna, misalnya daerah tengah. Nah, daerah tengah ini akan jadi warnanya. Kemudian di sini ada object manager, ini bisa dilihat. Object manager kalau misalnya teman-teman nggak ada, bisa dari Windows, kemudian dari Docker ini object manager diaktifkan, object properties juga diaktifkan. Di sini object manager itu digunakan untuk melihat objek-objek apa yang telah dikasih. Misalnya polygon ini, berarti polygon yang ini. Misalnya kita pengen cari polygon yang ini, di sini berarti posisi tata letak ini bisa berpengaruh ya pada bentuk nanti kita dalam membuat objek sesuatu. Jadi ini pun juga bisa diganti posisinya, misalnya elipsnya mau di bawah, apa mau di atas, bisa diubah. Oke, masuk. Kemudian oke, di sini kan nanti di sini ada yang namanya itu shaping tool. Ini sangat penting. Ini saya akan ajarkan sedikit dasar-dasarnya ada. Misalnya weld itu apa? Weld yaitu membangun dua objek atau lebih menjadi satu objek.
Jadi kalau misalnya kita blok dua objek ini, kemudian kita wait, itu akan berubah menjadi satu objek. Yang tadinya dua objek jadi satu objek. Tergantung dari objek mana dulu yang um, di blok. Jadi warnanya bakal berpengaruh. Kemudian di sini ada trim sebelahnya. Ini memotong. Jadi memotong di sini jadi objeknya kepotong. Ini ada intersect. Ini sebenarnya untuk menciptakan objek baru dari dua atau lebih objek yang bertimbang. Nah, jadi ada objek baru di sini. Kemudian ada simplify. Fungsinya hampir sama kayak trim, jadi memotong gitu. Kemudian di sini ada for minus back, ini memotong juga, memotong objek belakang oleh objek depan dan menggunakan objek yang ada di depannya. Kalau yang sebelahnya juga sama, hanya di belakangnya. Oke, itu aja. Langsung aja kita bikin ya. Yang pertama-tama kita bikin ellipse tool, kemudian bikin lingkaran, gunakan kontrol untuk menyesuaikan, membuat lingkaran sempurna, hanya segini cukup. Kemudian klik P supaya objek langsung berada di tengah. Kemudian klik Pick Tool. Nah, untuk memberi warna agar lebih mudah, shortcut-nya mencet F11. Kemudian di sini ada uniform fill, ada content fill. Content fill itu buat gradasi kalau misalnya kalian ingin membuat gradasi warna. Tapi kali ini kita pakai warna yang patokan saja, yang tunggal. Kemudian di sini ada warna bisa bebas, mau warna merah, mau warna biru, suka-suka. Kalau aku bakal kasih warna ini aja cukup. Oke. Kemudian masih pakai ellipse tool, bikin oval, objek oval, kemudian klik P supaya objeknya berada di tengah. Kemudian pilih warna yang diinginkan sebagai part tubuh ya. Di sini kita bikin roket ya. F11, Fill untuk tampil, pilih warna yang diinginkan. Ini deh. Klik OK. Di mana teman-teman ada yang merasa kesulitan di sini? Untuk memberi warnanya tinggal klik F11 saja, kemudian klik uniform color itu, jadi pilih warnanya tinggal di situ aja. Soalnya kalau pakai color palette ini biasanya warnanya sudah patokan, jadi sulit, tidak bebas ya. Enak pakai F11 saja itu, pakai shortcut. Kalau semisalnya sudah, kita pakai rectangle tool, kita bikin persegi di bawahnya, ya, kemudian kita shift, kita blok, ini jadi dua di sini di objek main set terlihat ada ellipse sama rectangle-nya ini terblok. Nah, kemudian kita klik trim. Nah, bakal kepotong ovalnya. Oke, rectangle-nya bisa langsung dihapus saja.
Saya ulangi sekali lagi. Dan bentuknya tadi oval seperti ini. Kemudian klik rectangle, bikin persegi bawahnya. Setelah udah klik pick tool, kemudian dipencet ovalnya sambil klik shift. Nah, ini di sini bisa langsung terlihat ellipse dan rectangle-nya terblok, kemudian diklik trim. Nah, bakal kepotong objeknya. Dan bisa langsung dihapus objeknya. Maka objek sementara bakal terjadi bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, kalau tidak ada kesulitan, langsung saya lanjutkan saja. Gunakan rectangle tool, kita bikin bawah ekor bawah roketnya, ini aja, klik V, kemudian dari center tarik ke bawah supaya simetris. Nah, kemudian Ctrl C, Ctrl V, objeknya di copy paste, di drag ke bawah. Nah, supaya mempercepat pekerjaan, kemudian ini diperkecil ukurannya, panjangnya ya, pakai shift supaya panjang kanan kirinya juga ikut barengan. Kalau misalnya nggak pakai shift, cuma kanannya doang yang bakal panjang pendek. Karena segini aja cukup. Terus kita kasih warna. Kita klik rectangle yang pertama, kemudian F11, dan klik ini, uniform fill, pilih warna yang diinginkan. Oke, warna fill. Karena warnanya sudah cukup. Klik OK, kemudian bawahnya juga dikasih warna F11, pilih warna. Oke. Sementara bekerja seperti ini, apakah ada kesulitan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada kesulitan, langsung lanjutkan saja. Kita pakai polygon tool. Nah, ini kan sisinya masih 4 ya. Kita ubah sisinya menjadi 3 aja, supaya bentuknya persegi 3. Misalnya segini. Tapi diubah rotasinya menggunakan angle of rotation. Jadi metris. Kita ubah ke 90. Nah, oke, cocok. Kita pakai di sini. Kan kayaknya kebesaran ya, bisa dikecilin, disesuaikan sesuai selera. Terus segini cocok. Pakai Ctrl C, Ctrl V, objeknya di sini ada 2 kan. Jadinya pakai shift, tekan klik ngedrag, pakai plus shift supaya tidak pindahnya itu tetap simetris. Dan di sini ada mirror horizontal, diklik, dia akan langsung pindah ke mirror. Bisa disesuaikan sendiri, dipasin. Oke. Kemudian dikasih warna, dua-duanya sedikit. Oke, warnanya disesuaikan aja sama ekornya.
Oke, ini kan masih di atas ya. Jadi kayak masih di atasnya batang ini supaya bentuknya bagus. Ini di objek manager ini objeknya harus berada di bawah dari objek yang berwarna abu-abu ini. Jadi yang pertama kita blok objek poligonnya dua ini di objek manager, kemudian kita turunkan agak di bawah curve. Nah, jadinya bakal seperti ini. Sudah terlihat ya bentuk rocketnya. Kemudian kita pakai rectangle tool lagi. Kemudian bikin rectangle di atas uh, ujung roket. Oke, dan tarik atas. Oke. Nah, di sini nanti kita bakal bikin garis ya, supaya bikin garis ini buat kepalanya. Kita blok dua objek ini, rectangle sama curve-nya. Kemudian kita menggunakan weld. Kita itu pakai interact. Inter, inter, intersect. Ah, intersect. Oke, oke. Ya, tanggalnya dihapus, jangan dihapus. Nah, ini objek di atas ini bisa ada jadi objek baru ya di atasnya. Bisa dikasih warna sesuai keinginan. Kita klik F11 kayak ini, kemudian warnanya oke, oke, mantap. Ada yang merasa kesulitan sini bikin kepala dari roketnya. Coba saya ulangi lagi, sekali lagi. Menggunakan rectangle tool, kemudian bikin kecil, klik B, kalau misalnya supaya di center, kemudian bisa ke atas, disesuaikan dengan seberapa kepalanya, misalnya di tulis di sini aja cukup, kemudian di blok dua objek ini, dan klik ini. Nah, maka akan membentuk objek baru di atas. Oke. Kemudian untuk membeli warna, kita pakai S11, uniform fill, kemudian pilih warna yang oke. Misalnya ini. Kemudian di atas ini kita bisa kasih hiasan sedikit, pakai polygon tool, ini, ke atas, jadi kita langsungkan sedikit, kemudian pilih edit tool, pilih lingkaran, oke, sip. Kemudian kita weld supaya objeknya menjadi satu, kita kasih warna 11, langsung kita warna. Pakai color eyedrop di sini. Nah, langsung diklik aja, terus pilih warna yang diinginkan. Misalnya biru atau hijau. Jadi kita pakainya yang biru aja, supaya mas. Oke. Di sini apakah ada yang merasa kesulitan? Kalau misalnya nggak ada, oke langsung aku lanjutin aja.
pakai menggunakan ellipse tool. Kita bikin jendela di raknya. Pakai kontrol supaya ukuran lingkarannya simetris. Klik P, kemudian ditaruh di atas, di situ kan Ctrl C, Ctrl C untuk membuat jendela. Oke, mantap. Terus kita kasih warna ya jendelanya. F11 cepat kita kasih warna. Oke, ya. Kemudian yang kecil sekarang jendelanya kasih warna. Oke, sementara sudah terlihat roketnya. Untuk mempercantiknya, misalnya sebenarnya ingin kasih hiasan, silahkan. Misalnya saya ingin bikin efek dari kayak jendelanya terpantul ada cahayanya, kita klik ellipse tool, bebas, kemudian diklik kanan, terus convert to. Nah, menggunakan shape tool, di sini kalian bisa bentuk sesuai keinginan. Oke, langsung aja kita start sambil sini. Kalau masih kebesaran bisa di reset. Masih sesuaikan dulu. Oke, mungkin bisa langsung dikasih warna ini, efek dari pantulan cahayanya. 11. Kemudian ini kasih warna cenderung lebih mudah daripada warna jendelanya ya. Size jendelanya. Misalnya kita pakai biru ini dipasin dulu, kemudian kita kasih warna yang agak mudah. Misalnya, oke. Kemudian kasih bikin ellipse lagi, dan bikin efek pantulan di segmen header, kemudian diklik ini, di yang bawah, bikin intersect, ini membuat objek baru. Sekarang dihapus saja. Nah, ini kan ada objek di bawahnya ini, bisa langsung dikasih warna
di warna yang sesuai sama keadilan. Seperti ini misalnya, oke. Berharap sudah terlihat raketnya. Dan untuk mempercantik lagi, kita bisa kasih efek kayak api itu di bawahnya. Kita bikin oval. Oke, sini, PP, ke bawah. Kalau copy, di 90 rotasinya. Kemudian digabungkan menggunakan weld. Kita bikin oval lagi. Klik OK. Dan kita Oke, dalam kasih warna sesuai keinginan 11 warna oranye, kemudian yang kecil sini kasih warna kuning. Oke, nah, sudah. Kalau semisal ingin dikasih tambahan objek lainnya untuk nanti silahkan misalnya perlukan. Oke, objeknya sudah jadi. Kemudian kita blok ya, dan kita hilangkan garisnya. Kita klik ini outline white, dibikin none. Jadi garis tepinya itu bakal hilang semua. Oke, oh, karena sudah seperti ini, selanjutnya dari yang objek ini, yang api kita tinggal dulu dari objek terakhir ini, misalnya dari objek ini sampai ini bagian roketnya aja kita groupin supaya mempermudah pekerjaan kita. Itu objek di sini jadi satu objek menjadi jadi agak lebih sedikit. Oke, selanjutnya kita bikin bayangan. Kita pakai rectangle tool dari atas sampai ke bawah. Kita klik F11, kita kasih warna putih dulu. Nah, ini dari bawahnya dari atas sampai ke bawah, tengah kanannya sudah tertutup semua. Dan diklik objeknya tadi ini. Klik insert. Oke, sini dia kanan itu bikin objek baru. Nah, ini kan kelihatan ada objek baru. Oke, kita klik efek dari objek itu. Kemudian adjust, klik brightness, contrast, dan intensity. Nah, disesuaikan brightness-nya, kontrasnya, dan intensitasnya. Sesuai keinginan. Karena ya, nggak apa-apa sih. Cocok.
Dan di sini langsung kelihatan objeknya kalau seperti memiliki bayangan. Di sini apakah ada yang kesulitan? Tak ulang lagi ya, sekali lagi. Objek tadi yang sudah digrupin, kemudian klik rectangle tool dari ujung atas roket sampai bawah. Jangan yang bagian apinya ini nggak usah dimasukin ke grup ya, ditinggal aja di atas. Kemudian kita klik di subblok rectangle sama objek yang roket ya. Kemudian kita kasih warna dulu rectangle-nya. Sebelah kasih warna putih. Jadi dari atas sampai bawah itu ketutup semua bagian kanan. Kalau apinya nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian kita blok grupnya, kemudian kita klik ini install. Oke, di sini kita langsung membuat objek baru. Nah, ini kelihatan objeknya. Kita klik effect, dan adjust, brightness, contrast, dan intensity. Nah, ini disesuaikan sesuai pengaturan atau sesuai keinginan kalian. Di belakang itu bisa ini atau jauh lebih terang. Misalnya sini, oke. Apakah di sini ada kesulitan? Oke, kalau nggak ada kesulitan, kita lanjutin aja. Kita kasih bayangan dengan drop shadow tool. Tapi jangan pakai drop shadow ya, pakainya extrude. Pakai drop shadow sebenarnya bisa. Tinggal diklik aja bayangannya, kasih ke tarik. Jadinya total seperti ini. Bisa diatur ingin ke berapa, misalnya segini, segini. Ini warnanya pun bisa diganti juga bayangannya. Misalnya ini. Tapi kali ini kita nggak pakai bayangan yang ini. Kita pakai klik yang ini, ada anak panah kecil, kita pakainya extrude. Dan kita tarik ke bawah, ke samping kanan. Kemudian di sini extrusion type-nya kita ganti pakai yang ini. Oke, ini kan jadi banyak sekali. Bawah. Ini kita pisahin back extrude groupnya. Kemudian di sini kita ungroup, kemudian di web. Oke, jadi sini langsung dia punya objek jadi satu ya. Kemudian kita potong sama lingkaran. Oke. Pakai ekspektasi bikin objek baru. Dari sini sudah kelihatan. Kita kasih warna.
agak gelap, misalnya dari warna gelap. Oke, kira-kira apakah ada kesulitan? Saya ulangi sekali lagi. Ya. Dari sini kita pakai extrude tool. Ini pakai yang bawah, extrude toolnya. Pakai yang extrude, kemudian klik center. Dari sini nggak apa. Pokoknya dari objek yang bukan bayangan dari roketnya. Kemudian tipenya diganti. Ganti. Kemudian setelah ke bawah ini grupnya ini kan masih gabung sama objek dari roketnya. Kita pisahin drag extrude group partnya. Jadi yang extrude grupnya yang dipisahin. Jadi dia akan bisa sendiri. Kemudian di ungroup supaya bisa digabungin menggunakan drill. Oke, di sini kemudian kita potong, kita bikin objek baru. Misalkan ya langsung dihapus. Ini 11. Kita sisihkan warna yang ini. Oke, oke, sudah selesai ini. Kemudian untuk penenang bisa pakai tekstur untuk memberikan teks. Misalnya ide kalian. Ini di blog untuk mengedit ya, di sini di atas ini fontnya bisa diganti sesuai keinginan kalian. Misalnya hello soul kayak yang ya dikecilin terus ya warna putih. Ini kan sebenarnya sudah beda, mau dikasih warna saja. Tapi kalau aku bakal supaya pengen bisa kasih di pinggir-pinggirnya dari lingkaran ini, kita pilih tag, kemudian klik fit text to path. Nah, ini bisa disesuaikan. Mau kita bisa ya sepertinya bentuk dari roketnya sudah selesai. Gimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah selesai ini ceknya. Silakan jika ingin ada yang ingin ditanyakan, monggo pertanyaan. Ya mungkin barangkali kasih kelewatan, tengah ditanyakan aja.
Gimana? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, demikian tadi pemateri dari Athaila Ibnu mengenai CorelDRAW, ya, pembuatan dari logo. Jadi buat teman-teman ya, kalau seumpama memang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di sini. Tapi kalau seumpama dari teman-teman mungkin malu dan nggak pede buat bertanya di sini, nanti bisa langsung aja chat di grup, secara di grup PCC kelas di multimedia, atau bisa langsung aja chat ke Atanya langsung aja nggak apa-apa. Nanti dia bisa langsung bisa ngajarin kalian kayak gitu. Dan buat teman-teman, aku mau ngumumin kalau besok Minggu masih ada PCC kelas 1 kali lagi dari jam 9 sampai selesai ya. Jadi buat kalian jangan lupa buat hadir tepat waktu biar kita nggak telat selesainya juga, biar bisa cepat. Terus kemudian jangan lupa buat teman-teman besok yang tahu temannya belum hadir, bisa diajak hadir. Kemudian besok itu dari Departemen Multimedia mau bagi-bagi door prize. Jadi kalian semua jangan lupa hadir besok di hari Minggu jam 9 sampai selesai. Itu acara terakhir dan aku berharap buat teman-teman bisa hadir ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Eva. Kak misalnya kalau buat tulisan melengkung bergelombang gitu gimana Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang langsung Kak jawab aja. Misalnya kita bikin dari teksnya ya. Aku saja dulu. Nah, kita bikin teks ini kasih add, oke, kemudian di blok fontnya dulu, misalnya sudah ingat, ukurannya juga warna putih. Nah, di sini untuk supaya tulisannya bisa melengkung, itu kalian di sini di teks, kemudian klik fit text to path. Nah, kemudian tinggal diarahin aja mouse-nya. Ini mau ditaruh di atasnya pun sebenarnya bisa, tapi karena warna putih jadinya nggak kelihatan. Dan saya pengennya ngasih di samping sini bisa, bahkan di roket di bayangannya sini jadi lurus pun bisa. Coba bisa. Di sini pun bisa sebenarnya. Di roketnya, pokoknya disuguhin bidangnya aja terserah. Nah, karena mau di samping sini bisa. Oke, bisa dikasih lagi, nggak perlu dibatasi. Itu Mbak Eva, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Bisa dipahami?
Oke, gimana dari Saudara Eva Khalifatul? Apakah udah jelas? Oh, kalau misalnya pengen tulisannya panjang terus bergelombang itu ya pertama kalian harus bikin shape-nya dulu. Misalnya gelombang sini, terus teksnya panjang kan. Nah, ini pakai teks, kemudian masih pakai fit to spread. Nah, ini bisa bergelombang sebenarnya. Tapi ya tergantung harus dibikin shape-nya supaya bisa bergelombang gitu. Kalau tulisannya panjang ya, soalnya kalau misalnya mau gelombang gini apa gimana? Sebenarnya tergantung gelombangnya sih. Karena pakai mouse jadi susah. Terus, oke, Mbak Eva, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf kalau jawabannya kurang memuaskan ya. Yang lainnya, kiranya ada pertanyaan, bisa langsung dijawab. Bisa langsung dijawab, bisa langsung ditanyakan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah paham semua? Oke, gimana teman-teman? Udah nggak ada lagi yang yang ingin ditanyakan? Atau mau tanya tapi malu-malu? Kalau semisal dari teman-teman ada yang malu buat tanya di sini, nanti bisa langsung chat aja di katanya ya. Nanti biar diajarin sama dia. Insya Allah diajarin sampai bisa. Mas, monggo mampir foto. Oke, kelihatannya udah nggak ada yang tanya lagi ya. Oke teman-teman, karena pelatihan fisik kelas di hari pertama multimedia udah selesai, jadi aku ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah hadir, dan jangan lupa buat besok di hari Minggu hadir lagi di hari kedua, dan besok karena lebih meriah tentunya ya, karena ada door prize-nya juga, nanti diumumin di hari terakhir besok. Kemudian buat teman-teman yang belum hadir, mungkin temannya tahu ada yang belum hadir, nah nanti bisa langsung diajak, oke? Dan sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu ya buat dokumentasi.
Buat teman-teman yang belum on cam bisa langsung on cam aja ya. Oke, langsung aja. Ini aku screenshot. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kali lagi. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Jangan lupa besok hadir di hari Minggu ya, yang terakhir. Dan buat teman-teman yang belum hadir, silakan bisa hadir. Oke, sampai jumpa besok di hari Minggu jam 9 sampai selesai. Oke, makasih dan sampai jumpa.